Hai kalian, para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di tahun, habis makan, maaf, tahun 2025, maaf. Tapi setengah tahun dulu ya, dari Januari sampai Juni. Soalnya kalau 12 bulan nanti kepanjangan. Jadi saya akan bagi dua. Yang ini adalah Januari sampai Juni ya, my dear Taurus, sohib sesama elemen tanah bersama dengan Capricorn ya. So Taurus, Virgo dan Capricorn sama-sama tanah. Oke, so Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini Juni. Oke. Kita lihat ya. Yang ini saya tidak akan buka secara terbuka. Ini adalah Reader White Tarot. Saya akan buka secara positif, tidak terbalik, secara tidak terbuka. Gimana sih? Maaf ya, kadang-kadang saya ngomongnya ngaco, antara koneksi antara otak sama mulut suka kagak kompak. Oke. Alright, so wow, bulan Juni-nya nih keren. Oke, so yang pertama adalah bulan Januari dan ada Unity di sini. Do the right thing for the right reason. Compare tradition versus new approaches to see which works for you. A spiritual minded community. Januari ya. Gini, Januari apa yang kemarin-kemarin kalian kerjakan Taurus and then belum selesai, itu banyak muncul lagi di Januari ya. Jadi kalian perlu menyelesaikannya. Tapi juga banyak hal baru yang datang gitu. Jadi antara yang lama nih sama yang baru ketemu nih di Januari. Nah, tugas kalian para Taurus adalah memilah-milah mana yang terbaik untuk kalian supaya kalian bisa menyelesaikan apa yang belum selesai di tahun 2024 gitu, di bulan-bulan sebelumnya gitu. Ini kan Januari ya, Januari 2025. Nah, menurut saya itu bagus ya, ketika semesta kasih kesempatan untuk kalian para Taurus untuk bisa memilih, bisa memilah-milah mana nih yang terbaik antara yang cara lama atau cara baru gitu. Terus kalau kalian udah nemu, oh ternyata ini cara yang lebih baik untuk saya, dan kalian bisa mengambil langkah tersebut gitu ya, bisa memutuskan gitu. Karena ini ada two of sword di sini. Karena beberapa dari Taurus agak bingung nih milihnya. Mungkin ini ada juga yang ketika hal itu terjadi, terus kalian nanya, terus gimana dong Mbak Lucy, memutuskannya gimana, yang terbaik yang mana? Nah, karena ini general reading, saya nggak bisa ngasih tahu, kan saya nggak tahu cerita hidupnya kayak gimana. Pun kalau kalian nulis panjang lebar di kolom komentar, saya juga nggak akan ngomentarin segitunya gitu ya. Yang penting adalah ya, pilih yang sedikit ruginya gitu. Yang terbaik memang iya ya, tapi kalau misalnya aduh pilihannya nggak ada yang terbaik nih Mbak Lucy, cuma so-so gitu, pilih yang less menyakitkan gitu, yang sedikit merugikan atau sedikit menyakitkan untuk kalian, untuk pilihan apapun itu di bulan Januari. Itu aja sih pesennya. Karena yang perlu kalian pikirin bukan diri kalian doang, tapi juga semesta, juga sekitar kalian gitu. Jadi benar-benar pilih yang terbaik, atau yang memang tidak terlalu dampaknya tuh tidak akan terlalu merepotkan di kemudian hari gitu ya. Oke. So itu Januari. Saya masih di Januari ini, masih cari tambahan, siapa tahu ada tambahan lagi. Three of Swords, ya bener, yang seperti saya bilang tadi ya,
Karena pilihan-pilihannya menurut Taurus itu, aduh, nggak ada yang bagus Mbak Lucy, nggak ada yang cocok, nggak ada yang sebagus itu gitu. Jadi gimana mau milihnya tuh? Ada Three of Swords di sini. Jadi ada ya, tadi ada kebimbangan tuh, of Swords kan kebimbangan, kemudian ada Three of Swords di sini. Yang penting seperti yang saya bilang ya, my dear Taurus, apapun pilihan kalian di bulan Januari itu udah melalui pertimbangan matang, itu satu. Yang kedua, pilih yang paling tidak menyakitkan lah ya untuk diri kalian maupun sekitar kalian. Oke? So, itu Januari. Februari apa yang akan terjadi? Februari ada Prince of Autumn. Cautious but wise action, meticulous attention to detail, kindness to others. Ini Page of Pentacles. Ada beberapa hal yang sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis memerlukan aksi kalian ya. Karena ada sesuatu yang akan kalian hadapi atau datang ya, atau berkabar apapun ya, sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis di bulan Februari yang perlu kalian cermati, and then kalian melakukan sesuatu. Jadi nggak cuma denger doang habis itu bengong, nggak ngapa-ngapain. Tetap harus ada resultnya, ada hal yang harus kalian lakukan di situ ya, itu di bulan Februari. Jangan khawatir, ada The High Priestess, semesta mendukung. Ini tentang pilihan juga yang masih nyangkut dari bulan Januari ya kan, masih nyangkut di bulan Februari, tapi pilihannya ini lebih ke karir, keuangan, dan bisnis kalau yang di bulan Februari ya. Jangan khawatir, semesta mendukung. Jadi pilihan kalian tetap bisa dipilih yang paling tepat ya untuk kehidupan kalian. Jadi benar-benar bisa kalian fokusin gitu ya. Dan itu untuk kepentingan kalian tuh, terutama karir, keuangan, dan bisnis. Dan itu in the Princess of Pentacles. Pentacles lagi kan, benar kan? Berarti benar-benar ini tentang karir, keuangan, dan bisnis nih fokusnya di bulan Februari. Ini benar-benar hal yang udah kamu atau kalian para Taurus kerjakan selama ini sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Ya, karir, keuangan, atau bisnis kalian. Pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan gitu ya. Dan segala usaha tersebut ya, ketika ada sesuatu hal yang datang itu dan kalian harus bisa mungkin mencocokkan dengan apa yang kalian kerjakan supaya nanti kedepannya enak. Karena ini kalau saya lihat sih berhubungan dengan nantinya setelah Februari gitu. Kabar yang datang di bulan Februari atau hal yang datang di bulan Februari sehubungan dengan karir, keuangan, atau bisnisnya si Taurus itu perlu dipikirkan, perlu dikombinasikan dengan apa yang sudah kalian kerjakan karena nanti akan berhubungan dengan bulan-bulan selanjutnya. Oke? Maret ada Two of Winter, Two of Swords ya. Maret ada lagi kebimbangan. Oke? Indecision is holding you back. Make the choice that's best for you rather than trying to please other. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. Ini kebimbangannya datang lagi di bulan Maret. Aduh. Kan saya tadi bilang di bulan Februari kalau kalian nggak fokus di situ ya, ini akan berimbas ke bulan-bulan selanjutnya. Dan ini terbukti di bulan Maret datang lagi deh tuh hal-hal yang bikin kalian bingung. Makanya udah mulai ancang-ancang ya my dear Taurus, terutama di bulan Februari. Fokus deh tuh dengan hal-hal yang mungkin bikin kalian bingung. Karena ada kemungkinan kalian harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mungkin dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu bisnis ke bisnis lain, atau berpindah tidak secara harafiah, tapi ada perpindahan di situ, ada pergantian di situ, ada sesuatu hal yang menuntut kalian untuk tidak menetap, tapi mungkin harus melakukan satu hal, satu aksi, satu action yang membawa kalian keluar dari apa yang selama ini sudah kalian lakukan.
Dan menurut saya untuk kalian para Taurus itu agak sedikit tricky, agak sedikit mungkin berat untuk kalian, karena kalau kalian udah berada di zona nyaman kalian, udah nggak pengen lagi mikir yang lain gitu. Tapi ini ada tuntutan di bulan Maret ini untuk kalian, action yang kalian lakukan itu mungkin akan membawa kalian lepas dari apa yang sudah ada di genggaman, atau kalian berpindah atau ya pergi ke arah yang berbeda, bukan yang sudah kalian punya ya. Sekali lagi, karir, keuangan, dan bisnis. Bukan percintaan, Mbak Lucy. Saya nggak ngelihat percintaan untuk yang ini ya. Nggak tahu nanti di bulan-bulan berikutnya ya, karena ini general reading, nggak spesifik percintaan ya. Nantilah saya bikin tentang percintaan kalau memang mau. Two of Wands-nya terbalik ya. So bulan Maret ada ketidak serasian ya dari kalian, pihaknya Taurus dengan pihak yang bekerja sama dengan kalian. Itu sebabnya ada keputusan yang harus diambil, ada yang harus berpindah, ada yang harus tidak meneruskan apa yang selama ini dilakukan. Oke, itu bulan Maret. Bulan April ada rilis, lepasin, nyambung ya dari bulan sebelumnya. Let go of the past, an ending that makes for a new opportunities, time to move on. Bulan berikutnya, di bulan April, benar-benar ada yang harus terlepas, ada yang harus ditinggalkan, meninggalkan, stop ya. Tapi ini konotasinya baik, konotasinya bagus. Kenapa? Karena kalau ada yang di stop, itu nanti ada sesuatu hal yang baru lagi yang bisa jadi apa ya, pembaharuan justru di hidupnya si Taurus. Jadi kayak yang ini di stop nih, terus dikasih sesuatu yang baru gitu. Karena apapun yang berhenti itu karena memang udah nggak bisa diterusin lagi. Apapun yang meninggalkan kalian atau ditinggalkan nggak bakalan untuk kalian lagi. So itu justru untuk kebaikan. Ada The Emperor, bahkan akan menguatkan posisi kalian nih para Taurus di bulan April. Ingat, bulan April adalah bulan yang cukup tough untuk kalian karena memang harus ada yang meninggalkan zona nyaman. Tapi itu untuk kebaikan karena posisi kalian justru lebih kuat, lebih bagus, bukan sebaliknya. Jadi lemah, enggak. Seven of Cups-nya terbalik, no other choice. Gak ada pilihan lain selain kalian bertahan dengan apa yang kalian punya, dengan belief system kalian ya. Walaupun misalnya harus tercabut dari situ, harus meninggalkan atau ditinggalkan, no other choice. Gak ada pilihan lain selain kalian mengikuti jalannya cerita hidup kalian itu ya, Taurus. April. Mei ada Queen of Autumn. Lagi-lagi tentang karir, keuangan, dan bisnis. Yang saya lihat di sini mostly, ingat ya, mostly sebagian besar itu tentang karir, keuangan dan bisnisnya si Taurus ya. Jadi mungkin kalau nanti dibutuhkan untuk hal lain selain karir, keuangan, dan bisnis di tahun 2025, saya bikin bacaan yang lain ya, bukan yang ini. Nanti kita bikin lain aja. Kalian komen aja lah maunya kayak gimana. Oke, so ini bulan Mei. Be practical with respect to how you proceed, the ability to make anything more beautiful, meeting someone who can help your dream come true. Nah, di bulan Mei tadi kan saya bilang ya, di bulan sebelumnya ada sesuatu hal yang tidak match antara kalian dengan partner di pekerjaan atau bisnis kalian gitu ya, di kehidupan kalian lah ya, partner. Tapi ini bukan partner percintaan ya, partner dalam hal biasanya ya mungkin kolega di tempat kerja, atasan di tempat kerja, rekan bisnis, kayak gitu-gitu ya. Nah, di bulan berikutnya atau di bulan Mei, kalian akan dipertemukan sama sosok yang bisa membantu kalian menghadapi segala kesulitan yang udah lewat, yang harus ditinggalin tadi ya.
bisa ngebantu kalian, tapi pesennya di sini be practical aja. Jadi yang praktis-praktis aja, dan jangan biarkan kalian terseret ke drama, ya kan? Drama kehidupan atau drama dengan orang yang ada di kehidupan kalian, karena ada Three of Swords lagi nih di sini. Ada beberapa orang yang memang nggak match sama kalian, energinya mungkin tidak bersinergi gitu, tidak cocok gitu, akhirnya akan membuat kalian jadi susah di situ karena satu dan lain hal, dan membuat yang kalian udah tinggalkan itu even worse. Jadi nanti kalian tambah kepikiran gitu. Tapi kan bagusnya ada yang ngebantuin kalian gitu. Nah, ini juga, ini ada Eight of Pentacles-nya terbalik. Ini juga benar-benar berhubungan dengan apa yang sudah kalian kerjakan ya di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Menurut kalian udah mengerjakan semuanya, menurut kalian sudah melakukan bagian kalian dengan baik, tapi tidak direaksi dengan baik oleh pihak lain ya. Mungkin ada yang jealous ya kan, ada yang hard feeling sama kalian gitu. Jadi itu tampak seperti sia-sia. Tapi saya mau bilang ya, my dear Taurus, nggak ada yang sia-sia. Jadi kayak apapun yang kalian kerjakan, kalau itu untuk kebaikan, nanti kembalinya juga baik ya. Tapi kalau kalian ngerjain itu untuk maksud lain atau keburukan dan lain sebagainya, itu akan kembali juga buruk gitu. Jadi don't lah, atau kalian yang create drama, enggak lah ya. Kalian para Taurus enggak create drama ya kan. Oke, so di bulan Juni ya, ini ada the word. Saya bilang tadi bulan Juni kayaknya bagus nih, jadi naik lah ya. Di bulan Juni bagus, ada the word, ada kesempatan yang datang untuk kalian. A brilliant success, a freedom to go in any direction, a journey that is now complete. Benar-benar dikasih kesempatan perjalanan baru ya, yang tadi menggantikan yang udah selesai tadi, and then membuat kalian bahkan bisa memilih ini mau ke arah mana yang lebih baik untuk kalian. Dan itu akan membuka cakrawala kalian, membuat kalian dapat kesempatan baru yang jauh lebih baik, dan itu terjadi di bulan Juni. Bagus ya, bagus, karena ada the lovers juga di sini nih kartunya Gemini. Ada banyak opsi, ada banyak pilihan, ada banyak hal baik yang diberikan semesta ya, sang pencipta melalui semesta di dalam kehidupannya Taurus gitu. Jadi ketika kalian meninggalkan yang susah-susah tadi di bulan-bulan sebelumnya, bulan Juni kalian dikasih reward, kalian dikasih sesuatu hal yang bagus menggantikan yang lama yang udah gak bagus ya. So yang bagus itu akan kalian dapatkan di bulan Juni, dan itu ya tentu saja akan bikin kalian happy ya, karena dikasih kesempatan baik, dikasih hal-hal baik yang baru-baru gitu kan, yang menggantikan yang udah meninggalkan kalian atau ditinggalkan. Yang ini Two of Cups, couples, Two of Cups, bener, Two of Cups-nya terbalik, tapi kan ada the lovers di sini. Terus kalian bilang, oh iya kalau the lovers percintaan. Enggak, belum. Saya nggak melihat percintaan di sini Taurus ya. Tapi yang jelas opsi dikasih. Cuma nah ini kenapa Two of Cups-nya terbalik gitu, padahal opsi the lovers dikasih gitu. Ini gini, my dear Taurus, kalau balik lagi ke bulan-bulan sebelumnya, terjadi banyak hal yang tidak enak itu karena partnering kalian salah. Energi kalian dengan orang yang bekerja sama dengan kalian itu nggak match. Jadi terjadi hal-hal yang chaos, yang tidak baik, dan akan membuat kalian harus meninggalkan atau dicabut dari hal tersebut gitu kan. Saya bilang karena partnering kalian nggak berhasil. Nah, di bulan Juni
ini dibikin terbalik karena untuk kalian lebih hati-hati aja memilih partner ya. Jadi besok-besoknya nggak lagi salah pilih gitu. Kalau kalian ngerasa kayak ini kayaknya dari depan nih orang nggak bagus, ya udah ikuti aja gitu. Hati-hati aja, jangan sampai bablas terus akhirnya nanti ngulang lagi ke yang udah terjadi di bulan sebelumnya gitu ya. Oke, so saya ambil lagi deh 3 kartu untuk tahu bulan 6 bulan pertama di tahun 2025 tuh ada apa untuk kalian. Ada vision, ada visi ya, visi misi kalian yang itu akan difokuskan di bidang karir, keuangan, dan bisnis terutama. Ada sesuatu yang baru tentu saja, tadi kan udah dibilang ya, ada new beginning, ada sesuatu yang baru. Dan ada manifestation ya, the magician. Apapun yang kalian manifestasikan atau kalian ingin dapatkan di bulan antara bulan Januari sampai Juni itu bisa tercapai. So memang kelihatannya struggling di depan, tapi masih ada harapan dan kalian bisa melalui itu dengan baik kok. Karena ada sesuatu yang baru yang akan datang ke kehidupan kalian, terutama karir, keuangan, dan bisnis, tapi tidak menutup kemungkinan untuk personal life juga ya. Tapi nggak love-lovean sih. Personal life tuh bisa koneksi dengan orang sekitar, keluarga, dan lain sebagainya. Oke, sebagai penutup saya bukakan pesan dari Angels Guide Oracle Card aja ya. Oke, pesannya adalah inner child healing. Untuk kalian para Taurus yang mungkin inner child-nya belum healing ya, bisa. Tapi kalau saya ngelihat di sini justru orang yang berpartner dengan kalian atau yang mempunyai koneksi dengan kalian itu yang inner child healing-nya belum sembuh 100%, makanya energinya kurang cocok dengan kalian. Tapi ini vice versa, bisa juga Taurusnya yang perlu memperhatikan inner child healing-nya, itu yang perlu, inner child-nya yang perlu di healing, karena nanti hubungannya tuh dengan koneksi dengan orang lain gitu ya. Oke, so my dear Taurus, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Nanti akan ada lanjutannya ya, untuk selanjutnya ditunggu aja. Doa saya yang terbaik untuk kalian, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.